teman-teman Diko Racing, gimana kabarnya? Balik lagi di ini channelnya Diko Racing nih. Nah, kali ini kita mau bahas tentang motor balap. Nah, motor balap ini banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, kali ini kita ambil tema tentang spare part motor balap. Apa sih bedanya spare part motor balap dengan motor harian? Itu mungkin yang paling sering jadi pertanyaan teman-teman ya. Apa bedanya? Apakah ada yang istimewa? Terus bedanya di mana? Apakah kualitasnya, harganya, bentuknya, bahannya atau lain-lainnya? Nah, nanti kita akan bahas sama Pak Bawor. Sebelumnya dilihatin dulu tuh Mbak motor balap yang kita mau bahas tuh. Tuh minus knalpot ya, knalpotnya lagi copot. Jadi jangan tanya nanti knalpotnya ada di mana. Oke. Cukup ya. Oke. Itu adalah gambaran motor balap. Sekilas tampilannya mungkin sama dengan motor biasa lah, motor harian. Ini motor yang kita pakai untuk bahan kita menjelaskan Wizz Air. Ini speknya 116 cc. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama adalah untuk spare part. Apa bedanya spare part motor biasa dengan spare part motor balap? Yuk kita tanya ke Pak Bawor. Pak Bawor, ini mungkin teman-teman butuh penjelasan Pak. Kemarin kita baca di komen juga banyak yang tanya, Om spare partnya pakai apa sih untuk motor spek 116 cc nya? Terus ini juga ada juga yang nanya, Om itu pakai contohnya yang pertama jenisnya apa Om? Terus bahannya apa Om? Itu yang paling sering ditanya. Terus belinya di mana sampai ada pertanyaan seperti itu Om? Bisa dijelaskan nggak pertama tentang spare part ini? Oke, pertama-tama sebenarnya ya spare part motor balap dengan spare part motor harian itu sama aja. Oke. Sebuah motor diperlukan untuk bisa nyala, untuk bisa berjalan, untuk bisa apalagi untuk balapan, pasti akan butuh ya spare part itu. Piston, busi, ya, oli juga termasuk. Berhubung di sini motornya motor 2 tak, motor Wizz Air. Spare part apa yang biasa dipakai? Mungkin tadi sesuai judul, boros spare part enggak sih? Nah, boros atau tidak itu tergantung pemakaian. Jadi tidak ada yang bilang ya karena ini motor balap judulnya motor balap road race. Tidak ada yang kalau saya ya, motor road race itu kampas kupingnya boros. Saya bilang ya tergantung borosmu seberapa dengan borosku mungkin berbeda. Tergantung pemakaian berarti ya Pak? Ya, beda lagi sama motor drag. Motor drag itu mungkin dia pakai kopling hanya waktu start aja udah. Jadi kan kampas neken pada saat start. Di road race mungkin di setiap tikungan keluar tikungan pakai kopling. Nah, kenapa kok jadi timbul boros atau tidak? Satu, dari settingan mesin. Misal kalian bikin mesin yang memang putaran bawahnya berat, karena memang kalian bertujuan untuk putaran atas atau laju kendaraan yang lebih kencang di top speed ya, pasti bawahnya akan dikorbankan. Nah, untuk mengail RPM kalian butuh kopling. Pasti koplingnya dimainkan tuh pada saat keluar tikungan. Nah, istilahnya itu setengah kopling ya, setengah kopling dimainkan muat, kampas itu paksa untuk bergesek, itu pasti cepet habis, cepet tipis, cepet ganti. Ya, kalau motor standar, kampas kopling yang dipakai dengan kampas motor balap sama aja. Contoh, Wizz Air ini, Wizz Air ini saya pakai kampas kopling Suzuki FR. Ada yang racing nggak Om? Sekarang saya mau tanya, yang racing itu yang kayak apa sih? Nah itu racing itu gantian saya nanya nih. Racing itu apa Pak indikasinya? Apakah harganya mahal? Kualitasnya oke punya, barangnya ori, atau bahannya yang standar bagus gitu loh, standar racing. Racing itu apa sebenarnya Pak? Nah, racing itu artinya dengkulmu. Ya, jadi kalau racing itu race ke balapan ngobrok, balapan ngobrok. Aku juga bingung disebut barang racing. Contoh kalau lahar racing, ya contoh lahar racing, laharnya udah pakai racing. Biasa yang dipakai itu lahar high speed. Jadi sebenarnya tipikalnya itu untuk high speed alias high RPM.
Misal kalian beli merek FAG, serinya TB P63, bahannya, casingnya, cangkangnya itu pakai teflon, ya, mungkin bolanya keramik atau mungkin macam-macam. Di penjualnya, di gerdusnya itu nggak ada tulisannya racing. Nah, Tulisannya FAG TBP 636205. Nah, karena kebanyakan motor-motor balap pada pakai itu, disebutlah lahar racing. oh, Jadi intinya mungkin yang disebut racing itu adalah yang memiliki performa lebih baik daripada lahar standar. oke. Untuk tadi di kampas kopling, apakah yang mahal, apakah yang gimana? Jadi intinya yang racing dia yang kita harus ingat tujuan awal. Fungsinya kampas kopling itu adalah untuk menghentikan laju putaran. Kampas kopling di press menggunakan bar kopling yang ditekan kepada plat kopling, plat geseknya. Semakin bagus daya cengkramnya, ya berarti performanya bagus untuk balapan. Nah, kenapa disebut racing? Intinya biasanya yang namanya racing mesti harganya mahal. Tetapi belum tentu kualitas keawetan dan dedek bangetnya belum tentu. Oh, itu ya berarti ya. Ya. Saya pikir gini Pak, saya kira itu kalau racing itu adalah bahannya itu dipakai dalam kondisi, jadi ibaratnya kita bilang kalau motor harian tuh kondisinya lemah lah, kalau sedangkan racing tuh kondisinya penuh dengan tekanan, kondisi berat gitu ya, istilahnya di putarannya lebih cepat, dia bakal lebih awet. Ternyata nggak hanya itu ya, barang mahal itu juga bisa dibilang barang racing ya. Benar, barang mahal bisa dibilang barang racing. Jadi tidak selalu yang racing itu segalanya bagus. Mulai dari performa, mulai dari keawetan, mulai dari kepresisian, itu tidak selalu. Jadi contohnya kayak lahar racing TBP 63 itu laharnya goyang mas. Beda sama lahar orisinil yang bawaan pabrik gitu ya. Misalnya lahar as untuk fish air atau untuk apa gitu ya, itu laharnya lebih presisi sebenarnya. Untuk mengurangi suara berisik, untuk mengurangi getaran, untuk mengurangi apa. Begitu pakai lahar racing, pasti suaranya lebih bisik, pasti getarannya sedikit lebih besar. Oh gitu malahan ya. Iya, tapi itu semua dikorbankan karena kita carinya performa, lebih enteng muternya gitu loh. Berarti kalau ada yang bilang, Om, motor balap ini getar ya, itu wajar berarti ya? Wajar ya, kamu mau cari apa? Gitu loh. Karena kan banyak yang komplain, Om, motornya getar. Tapi ya maksudnya balapan orang motor standar. Kalau saya wajar karena mungkin dibutuhkan perhitungan yang matang banget, Pak, komputerisasi atau riset bertahun-tahun ya. Kalau kita ngeriset gimana caranya bikin truk as lebih nendang di atas, otomatis yang di bawah mesti lebih hancur gitu loh. Jadi kalau wah atasnya luar biasa Om, tapi bawahnya kok berat ya, asnya pusing bikinnya. Pasti ada yang dikorbankan lah ya. Pasti. Oke, ini Om. Iya. Lanjut bicara tentang spare part ya. Tadi indikasinya kan yang boros kan. Orang kan beranggapan bahwa kalau yang racing itu mungkin yang awet, terus yang dipakai dalam kondisi racing itu nggak cepat ambrol ya. Ya. Terus ternyata ada yang juga yang menyimpulkan bahwa yang racing itu adalah yang mahal. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kalau spare partnya KW dipakai ke motor racing? Bisa atau tidak? Bisa. Kuat atau tidak? Tidak. Pasti nggak mungkin. Barangnya KW, harganya murah. Kok unggul dibanding barang yang mereka sebut racing? Nggak ada yang beli barang racing, belinya barang KW semua. Pasti ada. Kalau sekadar kayak misal kalian contoh, ada saya nonton tuh menarik ya, lahar dikasih Amril, yang buat nyekil. Jadi si roda-rodanya itu gelindingannya itu si bijinya dikasih Amril terus diputar. Ya larinya jadi enteng banget, padahal goyang banget itu. Racing nggak? Racing lebih enteng, iya. Lebih cepat rusak pasti. Karena apa? Material yang digunakan berbeda dengan material racing. Ya gitu loh, sebut aja racing. Oke, pertanyaan yang lanjutan nih Om. Kita salah satunya tadi udah bahas kampas. Nah, berarti kan
kampas ini salah satu komponen yang sering banget cepat habis ya. Iya. Pakai di motor balap dibandingkan dengan motor harian. Apalagi nih Om kira-kira yang gampang atau sering banget gonta-ganti di motor balap? Entah itu sekali event ganti, mungkin pas KTT langsung ganti lagi untuk race-nya. Apa aja Om? Oke, mungkin spare part kedua, karena saya nggak bicara 4 tak ya, saya bicara 2 tak aja yang nanti ada bahannya. Mungkin ke depan ada video-video yang menjelaskan, oh ini loh namanya kampas kopling, ini loh yang diganti, ini loh kayak gini loh. Jadi saya bahas 2 tak. Nomor 1 pasti kampas kopling. Nomor 2 pasti ring piston. Pasti. Kenapa ring piston? Dia bergesek lebih dari motor standar. Motor standar dipakai paling-paling 10.000, 11.000 rpm itu juga nggak selalu. Tapi namanya motor road race, dalam satu balapan ada 6 lap, 8 lap, 10 lap, isinya gaspol terus. Wah, yang kalah duluan apanya? Pasti kampas, pasti ring piston, pasti itu. Ring piston bergesek, kampas bergesek, intinya yang bakal rusak duluan kalau menurut saya adalah semua yang bergesek, itu nomor 1. Habis itu semua yang berputar, itu nomor 2. Ketiga, semua yang memercik, itu kunci. Itu guys, ada 3 ya. Pertama yang bergesek, yang berputar, terakhir yang apa? Memercik bahasanya. Ya kalian bisa menyimpulkan lah ya apa kira-kira itu ya. Itu intinya. Mungkin memercik di sini pikiran kalian percikan api, tidak, percikan bensin, sepuyer, karbu, membran itu termasuk memercikkan bahan bakar. Itu pasti boros, cuman nomor 3 borosnya. Nomor 2 yang berputar tadi, yang berputar apa? Lahar pasti, lahar roda, lahar as, pasti itu boros. Ban juga loh, bisa jadi loh. Nah itu berputar ban kan? Nah berputar. Kayak ini Om, apa? Kabel gas, kabel kopling itu juga bisa ya Om ya? Bisa, itu nomor 4. Karena meskipun dia bergesek, tetapi gesekannya kan tidak mengikuti RPM mesin. Oh iya. Jadi misal kamu pantang sekali gesekan tuh, set gaspol, kan dia diem. Yang nggak naik turun ya. Kompor kopling kan gesek terus, gitu loh, jadi boros. Oke. Itulah perpat yang bakal sering diganti. Ayo coba sebutkan. Ayo Mas, kira-kira coba yang saya sebutkan. Kita tanya ke teman-teman yang sering pegang motor nih coba ya. Itu lihat. Coba lihat tunjukkannya. Nanti brutu aku kejadian. Ayo sebutkan menurut kalian apa lagi. Intinya itu tadi 1 bergesek, 2 berputar, 3 memercik. Itu pasti. Kira apa yang kalau diganti? Memercik itu membran. Ada membran itu. Kamu saya antemin nanti. Tadi saya sudah bilang. Selain yang udah disebutin kamu kan sering bongkar. Rusman apa Man? Rusman apa? Kalau yang bergesek ya Sering kamu bongkar. seperti kampas rem. Penting itu penting karena semisal rem yang pada saat putaran tinggi kita nggak ngecek itu, nanti kan joginya terjungkel ntar, itu bahaya untuk mengendarai. Ada lagi nggak Man? Kalau yang Sebelum kita pindah ke Marso nih. yang bergesek lagi ya seperti shockbreaker pun kan bergesek ke atas ke bawah, sama shockbreaker depan sama di belakang itu. Yang dicek apanya kalau shockbreaker? Kalau shockbreaker itu biasanya satu di bagian asnya, kalau yang shockbreaker depan asnya, tabungnya, sama sealnya, terus Oli? kekentalan olinya, jadi menyesuaikan sama pembalapnya. Pirnya gitu? Pirnya sama, jadi misalnya semisal joginya ekstrim makanya, atau ya tergantung lah bagaimana joginya makanya kurang keras pirnya, jadi kita ganti pir atau solusinya di kentalin oli. Masuk apa Apa kalau yang mau mercik atau yang apa? Ya terserah kamu yang sering bongkarin motor balap. Apa Kalau yang sering diganti? mercik biasanya sering ya, yang sering kali itu busi. Kenapa? Kasih tahu alasannya kenapa busi sering diganti. Busi kan memercikan api. Nah, api itu kan panas tuh, lama-lama diodanya kan terkikis atau gimana itu meleleh, sering mati itu busi.
elektroda ya maksudnya. Terus apa lagi? Terus apalagi tadi apa aja ya, bergesek, Berputar. Kalau yang berputar banyak sih yang berputar. Apa? Bearing-bearing udah disebutin ya. Hmm. Biasanya yang jarang tuh stang piston. Itu bakalan rusak itu, walaupun tuh jarang diganti tapi itu sering. Pokoknya barang yang berputar lah itu. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang belum disampaikan. Mungkin piston itu juga sering loh. Ya, entah tadi udah disampaikan atau belum, itu piston juga itu bisa apa namanya? Bisa aus. Oke, ke Pak Bawor nih, ambil aku nanya ya. Kalau blok Pak, nah orang kalau balapan itu kan, umpamanya di cc 116 atau cc 125, ada yang pakai piston sama blok ya, yang oversize-nya masih kecil ya, oversize-nya besar. Apakah itu berpengaruh Pak terhadap keawetan barang itu, baik piston maupun bloknya? Dalam artian kalau di CC ini Pak lebih baik pakai OS-nya yang lebih kecil, itu akan lebih awet dibandingin pakai OS yang lebih besar. Apakah itu bisa jadi pertimbangan atau enggak? Oke, saya maksud. Jadi gini, misal kita main di 116 cc. Kalau secara cc atau kubikasinya Fish Air itu kan harus maksimal 116. Artinya dia bisa pakai piston sampai oversize 125. Nah itu. Nah, terus pada nanya, bisa nggak pakai blok KW? Bisa nggak pakai blok OB? Bisa, tapi masalah awet tidak menjamin. Itu kenapa blok orisinil, bawaan motor, copotan atau mungkin yang beli baru di toko itu punya spesifikasi untuk menjamin keawetan, makanya harganya mahal. Nah, kebetulan di sini saya pakai oversize 75, padahal kan bisa 100, kan bisa 125. Kenapa om pakainya 75? Nah, orang main balapan, apa yang dicari pasti ya di depan lah, bantere, kencengnya. Kalau kamu kepengen kencengnya, ada yang bilang, kalau pakai 100 atau pakai 125 pistonnya kegedean, motornya panas, kayak gitu. Paling cocok pakai oversize 50. Kalau saya ngitung enggak, tetap hasil cc yang diciptakan dari diameter piston dikali panjang langkah harus mencapai cc yang paling maksimal untuk mendapatkan power. Udah pasti, secara teori juga ketemunya pasti begitu. Kalau mungkin ada yang riset bagusnya pakai oversize 75, ya mungkin pada waktu dia nyoba pakai oversize 100 belum ketemu gitu loh. Jadi secara teori ya paling bagus ya cc-nya yang pol gitu loh. Cuma karena di sini bloknya sambil belajar, kita juga sambil konten, cari risetan, kita nggak mau langsung pol. Takutnya terjadi sesuatu, ataukah bloknya tergores atau gimana, kan sudah nggak dipakai. Tapi kalau dari 75, setelah udah ngerti, oh harusnya begini, lubang-lubangnya, portingannya harus begini, ya kita naikkan 100 dengan kepercayaan diri, settingannya begini, pasti lebih kencang. Sudah jaminan pasti lebih kencang karena piston lebih besar. Untuk begitu. Kalau untuk cc 125 maksimum sampai mungkin oversize 300. Ya, jadi piston standar di 52 mili, maksimal piston 55. Apa yang terjadi? Silindernya tipis. Sudah pasti gesekannya lebih panas dibanding kamu pakai 116 oversize 125 yang pol, sama kamu pakai 125 yang oversize-nya paling kecil, misalnya pakai 200 lah, tetap lebih panas yang 200. Di atas 200 sudah susah pistonnya. 200 aja kalian harus pakai piston RX, ya, piston kualitas ori RX, kualitasnya lebih bagus. Itu juga penyesuaiannya banyak. Cara bawanya pun berbeda dengan 116.
kamu nggak bisa gimana caranya ngocok gas pada saat masuk tikungan engine brake, kamu nggak bisa ngocok gas, remuk pasti. Remuknya pistonnya tahu sendiri ya, kalau RX tahu nih ya, saya nggak bahas jauh nih. Di bubut tipis, ringnya pasang nomor 2 bukan nomor 1, alias batuknya tipis banget. Kalian cara bawa 125 dengan cara bawa 116 berbeda pun motornya remuk terus. Begitu. Tuh guys, malah dapat bocoran tuh. Sebenarnya tadi cuma iseng nanya, malah dijelaskan panjang lebar termasuk plus minusnya. Jadi ya itu mungkin teman-teman yang suka main motor udah tahu lah apa yang disampaikan Pak Bauer tadi. Tapi untuk teman-teman yang baru mulai belajar, mau cari pemahaman, nah itu ada bocoran lah sedikit tentang piston dan oversize di blok itu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin masih banyak lagi yang harus kita bahas, dan mungkin banyak teman-teman juga yang penasaran atau pengen tanya apapun lah tentang spare part motor khususnya ya, karena di konten kali ini kita bahas tentang spare part motor, cuma belum kita bahas. Nah nanti teman-teman bisa tulis nih di kolom komentar. Next kita akan buat mungkin di Racing punya inovasi baru, kita akan bikin konten tentang Q&A. Jadi ada apa namanya, konten yang khusus jawabin pertanyaan kalian, entah itu nanti 1 menit Q&A dengan di Racing, atau enggak full satu konten itu berapa menit gitu kita jawabin pertanyaan kalian. Mungkin bentuknya podcast, untuk bentuknya ya sekedar tanya jawab kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman kalau masih penasaran, masih ada yang pengen ditanya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan ragu-ragu, kita belajar bareng-bareng ya. Oke, dari kami di Racing itu aja dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di part-part selanjutnya. Oke, terima kasih.